Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya cuma mau cerita aja tentang penggunaan saya menggunakan Pixel 4 XL. Jadi dari LG V60 kemarin ternyata sudah terjual ya. Jadi ada yang mau beli. Sebenarnya belum saya posting sih untuk dijual, tapi ternyata ada yang mau datang ke Semarang ke tempat saya. Jadi ya udah, dan harganya cocok, oke saya lepas. Dan saya puas ya dengan performa LG V60 kemarin, terutama untuk perekaman videonya, bahkan sudah saya pakai buat ngejob profesional dikit gitu lah. Ternyata ya hasilnya lumayan. Dan kali ini di depan saya ini sudah ada Google Pixel 4 XL. Mungkin videonya cukup membosankan, tapi ini cerita-cerita saya aja dan sedikit menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Lebih worth it mana sih Pixel 4 XL sama Pixel 5 kayak gitu-gitu ya. Soalnya banyak yang masih bingung nih memutuskan mau beli Pixel 5, 4A 5G, 5A sih sekarang kayaknya udah banyak yang mulai skip ya, udah pada tahu. Terus beberapa waktu terakhir juga ada yang mengeluhkan lagi tentang mati total itu ya, karena si komponen dari CPU dan RAM-nya itu katanya bertumpuk ya. Itu terjadi seperti di Poco X3 Pro. Jadi ya kemungkinan untuk mendapatkan device yang kurang bagus atau yang tidak sesuai harapan itu cukup besar. Jadi beberapa kali yang tanya, saya sarankan ke Pixel 5 aja atau Pixel 4 XL jika budgetnya di angka segitu. Kalau budgetnya tidak terbatas sih ya monggo terserah. Mungkin Pixel 6 series atau 7 series lebih worth it. Nah, di depan saya ini ada Pixel 4 XL. Apa sih yang saya cari ya di Pixel 4 XL ini? Yang pertama sih karena ini menggunakan chipset Snapdragon 800 series terakhir ya, yaitu Snapdragon 855, dan kerasa beda banget memang setelah saya pakai. Dulu sih udah pernah saya pakai ya, karena kan saya beberapa kali, jadi udah 3 kali pakai Pixel 4 XL. Yang terasa itu adalah performa multitasking ya. Jadi kemarin saya pakai Pixel 4a 5G dan Pixel 5a yang mana menggunakan Snapdragon 765G dan kombinasi RAM 6GB terus internal 128GB. Jadi memang nggak bisa dibohongin sih penggunaan chipset Snapdragon 800 series dengan seri 700 ya, 765G, dan itu saya rasakan di Pixel 4a 5G dan Pixel 5a buat jepret gambar aja misalnya kayak gini, atau pas siang hari processing HDR-nya cukup tinggi ya, itu processing ketika mau lihat gambar itu masih ada bulatan gitu ya buat nunggu gambarnya selesai diproses. Di Snapdragon 855 ini ya, atau di Pixel 4 XL itu nggak begitu terasa, dan kayak multitasking aja contohnya. Di sini lebih sat-set sih kalau saya rasakan ya. Dan yang menarik di Pixel 4 XL dan Pixel 3 XL ya, yang pernah saya pakai khususnya untuk main game Mobile Legends, itu saya udah di dua device itu saya nggak perlu pakai cooler lagi. Meskipun itu chipsetnya chipset jadul 845 sama ini 855. Kalau di Pixel 4a 5G saya udah wajib dari awal pakai ini, pakai cooler. Jadi ya itu perbandingan yang bisa dirasakan secara langsung ya. Nah, kalau untuk hasil foto sih itu sama aja kok. Misal nih Pixel 4 XL meskipun keluaran lama ya, kan masih pakai IMX363 juga. Hasil detailnya gimana bang? Dibandingkan misalnya dengan Pixel 4a 5G, sama aja kok. Tetap warnanya tuh bagus. Point on shoot-nya ya nggak ada masalah di situ. Kalau kalian suka gambar yang instan ya, yang nggak misalnya siap atau ready upload ke IG ya, Google Pixel itu mau seri manapun itu sama, bagus kok. Hanya saja memang kalau misalnya udah beda generasi kayak gitu biasanya di fitur-fiturnya. Nah, kebetulan di Pixel 4 series itu masih ini udah dapat ya untuk fitur dual exposure. Nah, ini juga menjawab pertanyaan apakah Pixel 4 atau 4 XL udah nggak ada fitur HDR-nya, karena di sini kalau kita cari itu nggak ada ya, diganti ya, bukan nggak ada, tapi semacam dikasih settingan sedikit manual. Jadi kalian bisa atur shadow dan highlight-nya itu sesuka kalian, dan ini menjadi opsi yang cukup baik. Meskipun kalian nggak atur kayak gini-gini pun sebenarnya fitur HDR-nya tetap bekerja. Itu ketika kalian ngefoto di suasana yang ekstrim ya. Ekstrim itu sinar mataharinya cukup kuat atau gelap terangnya cukup ekstrim, dia tetap processingnya ngangkat shadow-nya supaya nggak terlalu gelap. Itu sudah otomatis di Google Pixel rata-rata kayak gitu. Sementara di Pixel 3 series ke bawah itu kan ada namanya fitur HDR. Atau kalau kalian masih bingung-bingung ya udah cari di
Gcam ya, Gcam MBP ataupun PX, itu ada ini fitur HDR Plus-nya. Jadi kalau kalian yang kangen semacam pengaturan kayak gini ya, ini ada di sini. Tapi di sini juga mendukung dual exposure ya, sama aja nih. Terutama di Pixel 4 series ke atas ya. Nah, berikutnya untuk unit ini saya khusus dapatkan dari user ya. Sebenarnya awalnya sih saya mau kembali ke Pixel 4a 4G aja, karena nggak tahu kenapa ya, Pixel 4a 4G itu kan pakai Snapdragon 730G. Itu saya main game Mobile Legends ya contohnya, yang gampang aja lah. Itu nggak butuh cooler waktu saya punya Pixel 4a 4G dibanding 4a 5G, yang mana chipsetnya tuh harusnya lebih efisien karena lebih baru. Tapi kabarnya 765G memang sedikit agak throttling ya, makanya langsung dikeluarin waktu itu, nggak berjarak lama chipset 778G. Nah 778G ini termasuk yang sukses lah. Jadi dia ngebut, terus efisien baterainya juga, untuk processing gambar dan itunya itu lumayan ya. Hampir setara dengan Snapdragon 855 atau 865 lah kayak gitu. Nah, sekarang pilih mana nih kalau misalnya teman-teman masih bingung mau beli Pixel 4 XL atau Pixel 4a 5G atau Pixel 5. Itu bergantung kebutuhan kalian. Jadi Pixel 4 XL sama Pixel 4 itu nggak ada lensa ultrawide ya. Itu mungkin akan cukup mengganggu buat kalian yang kebutuhan shootnya atau gambar atau foto atau videonya sering membutuhkan landscape yang cukup luas, dan kalian butuh lensa yang wide tentunya. Kalau di Pixel 4 XL ini kan lensanya ya 26 mili ya, cukup ngezoom sih kalau menurut saya ya. Untuk ruangan sesempit ini ya saya nggak bisa ngambil poin yang lebih lebar atau lebih luas. Nah, sementara kalau di Pixel 5 atau 4a 5G atau Pixel 5a itu ada lensa ultra wide tapi nggak ada lensa telenya. Jadi kalau kalian ngambil potret atau butuh zoom ya sebatas zoom digital aja, dan gambarnya tentu berbeda dengan zoom optikal. Itu pilihannya. Jadi bergantung dengan workflow kalian, kebutuhan kalian seperti apa. Nggak bisa, atau gampangnya beli dua-duanya ya, biar kalian bisa memakai atau memaksimalkan fitur lensa yang ada. Nah, itu jawabannya ya teman-teman kalau kalian masih bingung. Nah, untuk harga Pixel 4 XL ini sebenarnya macam-macam ya harganya, bergantung dengan kondisi. Mulai banyak dijual kalau di toko-toko itu di kisaran harga 2,8, 3 juta dan sekian lah, 3,2, bergantung dengan kondisi dan kelengkapannya. Nah, untuk unit yang saya dapatkan ini lumayan ya harganya, karena saya cek ini baterainya masih awet banget untuk penggunaan. Saya main game, saya kerja, saya buat nonton ini di base station juga masih kuat seharian. Terus warna putih tuh ini kan warna putih ya belakangnya. Kita bisa tahu apakah backdoornya itu asli atau enggak itu dengan wallpapernya. Jadi kita ubah nih, ada wallpaper di sini. Saya juga baru tahu sih, ini nggak tahu benar atau enggak ya, tapi memang masuk akal. Soalnya saya pernah punya Pixel 4 yang warna oranye, wallpaper yang ini tuh warnanya oranye. Nah, jadi teman-teman cek wallpaper yang kayak gini ya. Ini kan wallpaper animasi nih. Jadi kalau dia berubah ke mode gelap, dia akan berubah juga jadi gelap juga. Nah, wallpaper animasi ini akan mengikuti warna backdoor yang bawaannya. Jadi seri tersebut itu warna apa dari pabrikan, maka wallpapernya akan ngikutin. Jadi kalau kalian nemu wallpaper ini warna oranye terus backdoornya warna hitam atau warna putih, ya berarti itu udah bukan aslinya backdoor tersebut, udah pernah diganti gitu. Ya begitu juga dengan yang warna putih ya, wallpapernya harus putih nih. Nah, misalnya kalau saya ganti ke mode gelap, ya dia akan ngikutin jadi warna gelap. Nah, kayak gini. Unit ini kan udah dual SIM nih. Nih udah saya pasangin eSIM kartu XL ya, kemarin ada videonya. Unit ini IMEI-nya sudah di rewrite dua-duanya, jadi saya bisa menggunakan eSIM-nya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tentang rewrite saya ya bahas juga di sini ya. Nah, untuk jaringan ya, misalnya nih kalian beli unit rewrite, pastikan dulu rewrite-nya itu dual SIM-nya atau hanya satu SIM fisiknya aja. Kalau hanya satu SIM fisik, jangan pernah tambahkan eSIM di sini. Ini ada tombol plus ya di sini di jaringan dan internet di pengaturan. Jangan pernah tambahkan kalau yang di rewrite itu hanya SIM fisiknya aja. Cara taunya gimana? Kalian pergi ke
tentang ponsel di sini. Nah, di sini ini ya emailnya ini. Jadi email slot 1 hanya satu yang di rewrite itu hanya nongol satu email aja. Tapi kalau udah dua-duanya di rewrite, maka di tentang ponsel di sini kalian scroll ke bawah itu emailnya ada 2. Nah, itu pastikan lagi ke si penjual apakah sudah di rewrite dua-duanya atau hanya SIM satunya aja kayak gitu. Nah, itu pastikan ya, jangan sampai kalian beli yang di rewrite hanya satu SIM, kalian tambahin eSIM, ya udah nanti repot, bukan rusak atau apa, repot kalian harus hubungi penjual atau kalian harus cari jasa buat rewrite ulang. Kan itu makan waktu, HP yang harusnya dipakai bisa buat kerja produktif, malah harus dioprek ini itu lagi, makan waktu, makan biaya. Ya itu hanya info aja buat yang belum tahu. Terus unit rewrite ini bisa nggak buat banking? Bisa. Untuk saat ini saya pakai BCA Mobile. Ini ya. Yang penting SIM cardnya ada di SIM 1 yang dipakai buat connect ke BCA Mobile. Terus ada pulsanya buat aktivasi. Atau kalau bank lain yang ngikutin aturan-aturan bank lain. Mungkin ya ada juga bank yang atau aplikasi yang tidak mendukung saat perangkatnya masih atau kondisi UBL bukan root, karena ada beberapa ya dia tuh nggak di root perangkatnya, hanya UBL unlock bootloader, tapi ternyata aplikasi bankingnya nggak mau karena dianggap kurang aman. Nah, saya nggak tahu tuh apakah bank yang kalian pakai mengizinkan atau enggak ketika perangkatnya sudah di UBL. UBL itu apa? Unlock bootloader. Ya, kita kembali lagi ke basic aja. Nah, unlock bootloader itu ada di mana? Cara tahunya ada di sistem. Di sini ada opsi developer. Nah, ini kalau tulisan buka kunci OM-nya udah geser ke kanan, berarti bootloader-nya udah dibuka. Fungsinya buat apa? Buat membuka potensi-potensi yang ada di HP ini. Contohnya akan di-root, akan di-unlock performanya, atau akan dioprek ini itu dalamannya, akan di-custom ROM. Nah, juga salah satunya akan di-rewrite IMEI. Jadi, harus membuka kunci OM. Nah, rewrite IMEI itu tahapnya buka unlock ini, dan nggak semua Google Pixel bisa buka kunci OM-nya, terutama yang Verizon biasanya di lock sama operator Verizon. Nah, ketika sudah dibuka unlock bootloader-nya ini, nanti tinggal di root. Nah, saat di root nanti selanjutnya adalah proses rewrite IMEI menggunakan Keyfill atau KeyCN dan lain-lain ya, ada softwarenya, kalian cari aja tutorialnya. Saya tidak membuat karena itu termasuk tindakan ilegal, maksudnya membuat tutorialnya ya. Kalian cari aja jasa-jasa yang kalian tahu aja lah. Di Facebook tuh banyak, Facebook Google Pixel tuh banyak yang menawarkan jasa tersebut. Tapi saya selalu menyarankan gunakan HP resmi. Ya, itu himbauan dari saya. Nah, setelah proses rewrite IMEI, nanti perangkatnya di-unroot karena sudah berhasil IMEI-nya ditulis ulang ke HP ini. Dan untuk memperbolehkan aplikasi-aplikasi lain diinstal kayak banking, dana, terus aplikasi banking digital lainnya ya, itu harus di-unroot perangkatnya. Setelah di-unroot baru kalian bisa install dengan normal. Konsekuensinya konsekuensinya di root dan konsekuensinya di UBL itu apa? Kalau di root sudah pasti nggak bisa install ini itu ya di banking ya. Kalau aplikasi lain masih bisa, kayak aplikasi normal Instagram itu masih bisa harusnya. Nah, setelah di root itu kalian unroot, kan perangkatnya masih UBL nih, unlock bootloader-nya masih kebuka. Itu konsekuensinya apa? Hanya saja konsekuensi yang tertulis di sini saat kalian booting di layarnya ya, pertama kali menyalakan, itu ada tulisan di situ bahwa segala bentuk kehilangan data yang ada di perangkat ini sudah bukan tanggung jawab dari pihak Google karena kita sudah membuka open source-nya dari OS yang ada di HP kita ya. Jadi itu ya hanya sebatas apa ya? Sebenarnya nggak bahaya-bahaya banget, itu normal untuk pengguna Android karena Android itu kan open source. Selama kalian update, jadi file unit rewrite IMEI itu bisa diupdate OS-nya ya, nggak masalah. Yang nggak boleh itu di downgrade atau reset pabrik. Nah, update OS itu fungsinya buat apa? Salah satunya ya buat mengupdate sistem keamanan ya, sistem keamanan yang ada di HP. Jadi tetap meskipun udah UBL, unlock bootloader kebuka, sistem keamanannya dari Google itu tetap bisa kita update supaya perangkatnya itu dijaga dengan baik nih. Jadi ya keamanan aplikasinya atau Play Store-nya itu terlindungi. Tetap ya, nggak ada pengecualian. Nah,
Itu alasan saya menggunakan Pixel 4 XL sebenarnya karena pengen dapat performanya juga. Untuk lensa ya saya ternyata nggak perlu banget lensa ultrawide ya kita akalin aja dengan lebih mundur sedikit untuk mengambil gambarnya. Sisanya ya it's okay karena memang budgetnya mentok di Pixel 4 XL. Tapi next kalau saya pengen beli HP lagi, saya pengen beli LG V50. Ternyata itu HP fungsional banget ya. Lensanya ada 3 dan itu berguna banget. Lensa utama, lensa tele, dan lensa ultrawide. Dan gambarnya untuk zoom 2 kalinya itu memang lebih jernih V50 daripada LG V60. Oke teman-teman, demikianlah curhatan saya ya, atau informasi yang saya punya tentang penggunaan Pixel 4 XL. Untuk reviewnya kalian bisa tonton di video channel lain atau di video saya sebelumnya. Itu sama aja kok, nggak ada bedanya. Kayak untuk performa sekarang gimana, masih oke, masih sama aja. Untuk penggunaan harian masih oke, sosmed oke, buat kamera Instagram Story Reels masih bagus. Buat main game juga saya udah nggak perlu kipas lagi ya. Masih oke, masih enak banget, playable buat main Mobile Legends. Untuk game-game lain mungkin ya kayak Genshin yang berat-berat ya kita udah harus tahu, sadar diri aja ya. Kalau mau misalnya tetap mau main di Pixel 4 XL ya kalian wajib beli cooler. Untuk game-game berat tentu akan lebih berat kerjanya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.